Saya Hidiatul Ula, absen 15. Saya Eka Sri Indianti, absen 13. Saya Susi Martilina Cahaya, absen 31. Saya Melinda Evaliana, absen 18. Saya Rena Ilimuna, absen 17. Saya akan menjelaskan dari poin A, yaitu mengungkapkan perwataan tokoh dalam cerita. Perwataan atau penokohan adalah pelukisan tokoh dari pelaku cerita melalui sifat-sifat, sikap, dan tingkah lakunya dalam cerita. Adapun beberapa watak yang bisa ditemui, yaitu pemarah, penyabar, pemaaf, bijaksana, pendiam, pendendam, pengkhianat, penyayang, penakut, iri hati, hemat, dan juga boros. Tetapi lebih dominan yang lebih terkenal dalam masyarakat yaitu antagonis, yaitu jahat, protagonis baik, pritagonis yaitu tidak jahat dan tidak juga baik. Saya akan menjelaskan poin B, penulisan tentang perundungan secara kreatif. Seorang anak kelas 4 SD di Banyuwangi, Jawa Timur ditemukan tewas dan bunuh diri di rumahnya. Pihak kepolisian sempat menduga korban bunuh diri akibat dibully temannya karena tidak memiliki ayah. Atas insiden tersebut, dokter psikolog Universitas Airlangga Umair Wiwin Waliin menjelaskan ada beberapa dampak yang mungkin terjadi pada anak. Pertama, stres dan cemas. Anak yang mengalami perundungan akan merasa tertekan dan cemas setiap hari. Yang kedua, stres terus-menerus dan tidak tertangani yang mengarah pada anak yang mengalami perundungan akan merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Ketiga, anak yang mengalami perundungan cenderung merasa rendah diri dan tidak berbahagia, terlebih jika mereka merasa tidak bisa melakukan apapun untuk mengubah situasi, merasa terisolasi dan teman-teman sulit untuk bergaul, dan mereka tidak ada yang bisa percaya atau diajak bicara. Poin D yaitu mengungkap fakta, fiksi, opini, dan asumsi di dalam narasi. Teks naratif adalah teks yang mengandung kisah. Teks naratif secara umum terdapat pada karya fiksi seperti cerita pendek dan novel. Namun, teks naratif juga dapat berupa karya non-fiksi seperti memoir, biografi, autobiografi, atau karangan khas fiatur. Fakta dan fiksi dalam teks naratif. Di dalam sebuah teks cerita dapat terkandung unsur fakta dan fiksi dalam teks naratif. Di dalam sebuah teks cerita dapat terkandung unsur cerita, fakta, fiksi, atau khayalan, opini, dan asumsi. Fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi atau sekedar khayalan. Namun, bukan berarti dalam teks naratif, khususnya prosa, tidak mengandung unsur fakta. Opini dan asumsi dalam teks sastra. Opini adalah pendapat atau pemikiran seseorang terhadap suatu permasalahan. Asumsi adalah demand yang diterima sebagai dasar untuk bertindak. Dalam teks narasi sangat memungkinkan manual kedua unsur tersebut. Saya akan menjelaskan poin E, yaitu mengenai istilah dari fenomena sosial. Fenomena sosial adalah suatu fakta sosial yang terjadi di masyarakat. Selain itu, fenomena sosial diartikan sebagai kejadian terkesan yang berdampak bagi kehidupan masyarakat. Bentuk-bentuk fenomena sosial itu 1. Bidang ekonomi. Fenomena ini terjadi akibat adanya permasalahan ekonomi dalam suatu masyarakat atau kelompok. Contoh fenomena sosial di bidang ekonomi adalah tingginya angka pengangguran, banyak karyawan di PHK, hingga meningkatkan kemiskinan. Kedua, bidang psikologi. Masalah psikologi umumnya kegiatan berkaitan dengan kondisi jiwa dan mental seseorang. Ketiga, bidang biologis. Fenomena sosial biologis adalah suatu fenomena yang terjadi akibat penyakit menular dalam
dalam perang dunia banyak terjadi kasus penyakit menular. Yang keempat yaitu bidang lingkungan alam. Fenomena sosial yang terakhir terjadi pada lingkungan alam. Manusia hidup bergantung pada alam. Apabila terjadi kerusakan pada alam, tentu akan berdampak pula pada kelangsungan hidup manusia. Saya akan menjelaskan poin F, mahir menggunakan tanda baca. Penggunaan tanda baca itu sangat penting dalam penulisan karya. Tanda baca ibarat sebuah intonasi dalam mengatur nada bicara. Dan karena setiap tanda baca dapat memastikan sebuah kalimat, contoh tanda baca dan cara pemakai yaitu tanda titik. Tanda titik menjadi penanda akhir dari sebuah kalimat. Tanda baca pada kalimat yang mengandung kata-kata serapan asing atau adalah serta kata-kata teknis dengan pemakan dan intonasi yang sesuai dengan konteksnya. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing yang telah diintegrasikan ke bentuk bahasa dan telah diterima penggunaannya secara umum. Kata serapan berfungsi untuk memperkaya kosakata dan memberikan pengetahuan lebih tentang bahasa asing kepada pemakai bahasa Indonesia. Saya akan menjelaskan poin terakhir, yaitu menjelaskan kembali instruksi dan informasi secara akurat. Sebelum menjelaskan, kita perlu menonton videonya terlebih dahulu. Setelah menonton video tersebut, saya menyimpulkan bahwa perundungan masa pandemi tingkatnya jauh lebih tinggi apabila perundungan melalui media sosial atau dunia maya. Dan terlebih lagi, yang menjadi korban perundungan itu anak-anak dan remaja. Dari video tersebut, saya juga mendapatkan informasi bagaimana cara menghindari perundungan di dunia maya. Langkah-langkahnya seperti 1. Saring sebelum sharing. Perlu adanya penyaringan informasi yang sudah didapat sebelum membagikan kepada orang lain. 2. For watching atau reposting. Pastikan kamu mengecek peraturan privasi dan kata sandi agar aman terlindungi. 3. Jangan membagikan rumor yang belum pasti kebenarannya dan jangan membuat konten atau video yang mengandung hoax. 4. Di zaman modern seperti ini, sekarang terdapat filter kata sebuah komentar. Jika teman atau yang mendapatkan perundungan, segera lapor kepada orang tua atau orang dewasa yang bisa kamu mintai pertolongan. Jadi dari video tersebut saya mengetahui ada banyak cara untuk menghindari perundungan atau cyberbullying yang ada di dunia maya. Udah guys. Sekian penjelasan dari kelompok kami, mulai dari poin A hingga poin H. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.